Dunia digital adalah cermin dari dunia nyata. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Seringkali kita fokus pada keahlian teknis atau literasi, tetapi melupakan sisi kemanusiaan atau etika. Halo semuanya, selamat datang di bahasan tentang digital ethics. Mari kita belajar kembali bagaimana menjaga kesopanan, privasi, dan tanggung jawab saat jemari kita menari di atas layar. Sebelumnya, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Di era digital, kemampuan ini menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Mengapa hal ini penting? Dengan literasi digital, kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi, seperti mencegah penyebaran hoaks, menjaga data pribadi, dan menggunakan teknologi secara etis. Dalam modul Smart ASN, literasi digital terbagi atas 4 area komponen, yaitu kecakapan digital atau digital skill, budaya digital atau digital kultur, etika digital atau digital ethics, dan keamanan digital atau digital safety. Jadi, apa itu digital ethics? Digital ethics atau etika digital dalam konteks Smart ASN adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merujuk pada aturan moral dan perilaku yang mengatur bagaimana ASN bertindak secara bijak, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain saat berinteraksi di ruang digital atau media sosial. Mengapa penerapan digital etik penting? Karena penerapan digital etik bagi ASN adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, positif, dan produktif. Secara lebih spesifik, tujuannya meliputi 1. Membentuk ASN yang berintegritas, memastikan ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan profesional, termasuk di media sosial. 2. Meminimalkan dampak negatif, mengurangi risiko tindakan impulsif di dunia maya yang dapat merugikan diri sendiri maupun instansi, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Apa saja tantangan etika digital bagi ASN? Yang pertama, rendahnya kesadaran dan literasi digital, seperti masih banyaknya ASN yang belum sepenuhnya memahami dampak dan batas etika digital, termasuk privasi, keamanan data, dan etiket bermedia sosial. Kedua, keamanan digital. Kurangnya pemahaman tentang keamanan data, misalnya seperti kata sandi yang lemah dan tidak melakukan backup, ini membuka celah bagi serangan cyber, mengancam data negara dan masyarakat. Ketiga, ada cyberbullying dan etika berkomunikasi, seperti banyaknya penggunaan bahasa yang tidak sopan atau menyerang individu lain di kolom komentar. Tantangan etika digital lainnya adalah berita bohong atau hoax, seperti masih banyaknya rekan-rekan ASN yang terjebak oleh informasi yang belum jelas sumbernya, lalu secara spontan membagikannya ke publik tanpa melakukan verifikasi atau penyaringan terlebih dahulu. Kemudian ada netralitas, seperti ASN yang terlalu ikut campur urusan politik di media sosial, seperti berkomentar pada salah satu pasangan politik. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika digital adalah seorang oknum ASN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang ditangkap setelah menulis status WhatsApp yang memprovokasi pengunjuk rasa dan menyebarkan berita bohong terkait situasi keamanan. Beberapa solusi menurut saya untuk mengatasi tantangan digital bagi ASN. Yang pertama, jaga jarak politik. Tetap netral dengan tidak memberikan like, komentar, atau membagikan konten yang berkaitan dengan dukungan politik praktis. Kedua, gunakan bahasa yang sopan. Berkomunikasi di ruang digital dengan tata krama yang sama baiknya seperti saat berbicara tatap muka. Ketiga, lindungi rahasia jabatan. Tidak mengunggah dokumen dinas, foto kegiatan yang bersifat rahasia, atau data sensitif instansi ke media sosial pribadi.
Keempat, verifikasi sumber informasi. Jangan mudah percaya pada judul berita yang provokatif dan selalu cek kredibilitas informasinya. Kelima, komentar positif. Fokus memberikan tanggapan yang membangun dan menghindari perdebatan kusir atau ujaran kebencian. Keenam, saring sebelum sharing. Selalu verifikasi kebenaran informasi ke sumber resmi sebelum membagikannya ke orang lain atau grup WhatsApp. Menjadi smart ASN bukan hanya soal kehebatan kita dalam menguasai teknologi, melainkan tentang seberapa bijak kita menggunakannya. Digital etik adalah panduan moral yang memastikan integritas kita tetap terjaga, baik saat sedang bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di ruang cyber. Dengan menerapkan etika digital, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari masalah hukum, tetapi juga ikut menjaga persatuan dan nama baik instansi pemerintah di mata masyarakat. Sebagai penutup, teknologi hanyalah alat, namun etika adalah kemudinya. Smart ASN yang hebat bukan jempolnya yang paling cepat, tapi yang paling bijak dalam memberi manfaat.